Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Sempat ditunda dengan alasan sakit, Agus Suwardi, mantan Ketua KONI Sumbar, akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Padang. Warga Mentawai menggantungkan harapan kemajuan ekonomi kepada pejabat bupati yang baru dilantik. Nelayan Pantai Pau Pariaman kini tak hanya mengandalkan penghasilan dari menangkap ikan, tapi juga usaha sampingan sebagai pemandu wisata mancing. Kejaksaan Negeri Padang Senin siang menahan Agus Suwardi, tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang senilai 2,5 miliar. Dengan memakai rompi tahanan berwarna pink, Agus Suwardi yang didampingi oleh kuasa hukumnya digiring petugas ke mobil tahanan Kejari Padang untuk ditahan di rutan kelas 2B Anak Air di pinggiran Kota Padang. Menurut Jaksa Penuntut Umum Kejari Padang, tersangka Agus Suwardi saat ini sudah dalam kondisi sehat. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim kesehatan yang didatangkan oleh pihak Kejari untuk memeriksa kondisi kesehatan tersangka. Abian selanjutnya akan ditahan selama 20 hari ke depan. Sebelumnya, Rabu lalu, tersangka Abian rencananya akan ditahan bersama 2 orang tersangka lainnya. Namun Agus Suwardi tidak ditahan jaksa dengan alasan sakit. Dengan penahanannya, hingga hari ini Kejaksaan Negeri Padang telah menahan 3 orang tersangka kasus korupsi dana hibah KONI Padang. Rencananya, dalam 20 hari ini, jaksa akan segera melengkapi surat dakwaan dan segera melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor Padang. Berdasarkan keterangan dokter, beliau sakit. Sudah sakit. Itu sempat dicek ke rumah sakit yang mengeluarkan surat izinnya, Pak? Ya, kalau untuk hari ini kami mendatangkan dari tim kesehatan. Pak, bisa ditegaskan lagi, Pak? Mendatangkan gimana tadinya, Pak? Untuk pemeriksaan kesehatan untuk tersangka Agus Suwardi, kami mendatangkan tim kesehatan dari Puskesmas ya, untuk dokter kesehatan Puskesmas. Ya, dokter kesehatan Puskesmas. Terkait nyanyian Abian beberapa waktu lalu yang menyebut nama Mahyildi menerima aliran dana KONI Padang, pihak Kejari saat ini mengaku belum memiliki agenda memanggil orang nomor 1 di Sumatera Barat tersebut. Pihak Kejari akan menunggu fakta-fakta yang terungkap di persidangan nanti. Dari Padang, Robiha melaporkan. Ratusan warga Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Senin siang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati. Mereka adalah warga yang memiliki tanah yang ada di sekitar kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang. Masalahnya, saat ini warga mengaku kesulitan menentukan batas-batas tanah mereka yang bersinggungan dengan tanah milik pemerintah kabupaten. Sebab selama ini tidak ada patok ataupun tanda yang pasti yang menentukan batas tanah Pemkab dengan tanah masyarakat. Akibat ketidakpastian itu, masyarakat kini tidak bisa mengolah lahan mereka. Tahun 2007 lalu, masyarakat menyerahkan lahan seluas 120 hektar kepada pemerintah untuk dijadikan kawasan pemerintahan dan kantor Bupati Padang Pariaman yang baru. Setelah dilakukan proses pelepasan hak dan dilakukan pengukuran, kini lahan tersebut hanya tinggal 79 hektar saja. Dari jumlah itu, baru 10 hektar yang sudah diterbitkan sertifikatnya. Ya, sebenarnya ini agak kurang transparan ya. Jadi Pemda dia mencari jalan aman saja sehingga mereka gunakan tokoh-tokoh tertentu untuk mengambil hak-hak masyarakat ini. Ya jelas Pak, karena dari unsur paksaan ada beberapa kami yang berjuang untuk memperjuangkan hak kami sudah kena sanksi adat Pak.
Sampai saat ini sekarang kita masih dalam proses untuk penerbitan sertifikat. Walaupun ada dari 79 itu 10 hektarnya sudah kita terbitkan sertifikat dan bahkan sudah diserahkan. Namun yang persoalan yang sisanya lagi itu yang akan kita lakukan percepatan dengan Badan Pertanahan BPN ATR Kabupaten Padang Pariaman. Sebelumnya, persoalan ini sudah pernah disampaikan warga kepada almarhum Muslim Kasim saat beliau menjabat Bupati Padang Pariaman. Namun hingga saat ini, setelah 3 kali pergantian bupati, persoalan ini belum juga tuntas. Warga mendesak Suhat Tribur, Bupati Padang Pariaman saat ini, untuk segera menyelesaikannya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ratusan anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatera Barat hari Senin mendatangi gedung DPRD Sumatera Barat. Kedatangan mereka diterima anggota Komisi 2 untuk berdialog. Perwakilan pengurus Serikat Pekerja dari seluruh Sumatera Barat ini menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat melalui DPRD untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi bulan November 2021 lalu. Menurut para pekerja, Undang-Undang Cipta Kerja tidak menyejahterakan pekerja, tapi justru menyebabkan kehidupan para pekerja menjadi semakin susah. Kami berharap undang-undang tersebut dicabut karena tanpa disadari undang-undang tersebut menurunkan kesejahteraan yang sudah diterima oleh pekerja sebelumnya. Jadi seharusnya kesejahteraan aturan-peraturan perundangan yang dimunculkan harusnya lebih baik dari yang sudah. Jadi ada peningkatan gitu. Jangan malahan semakin turun sementara kondisi perekonomian kita semakin payah gitu. Ketua Komisi 2 DPRD Sumatera Barat menyatakan dukungan terhadap aspirasi para pekerja tersebut dan akan meneruskan tuntutan para pekerja ini kepada pemerintah pusat. Kalau bahasa ini kekacauan hukum itu intinya gitu ya. Sehingga ini harus kita dorong dan kita sepakat untuk mendukung mengawal bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini harus dilakukan perbaikan-perbaikan agar minimal ada 3 ya kan, memenuhi kepastian hukum, kemudian keadilan ya kan, kemudian tidak diskriminatif dan segala macam. Sebagaimana diberitakan luas di media massa, organisasi Migrant Care mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi agar membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja karena tidak sesuai dengan pedoman penyusunan perundang-undangan. MK pun akhirnya pada November tahun lalu menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut inkonstitusional bersyarat. Pemerintah diminta untuk memperbaiki setelah 2 tahun berlaku. Jika tidak diperbaiki oleh pemerintah, MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tidak berlaku lagi seluruhnya. Laude Johardia Anse melaporkan dari Padang. Rusaknya saluran irigasi Duku 1 di Kanagarian Pilubang, Kabupaten Padang Pariaman, mengakibatkan 400 hektar lahan pertanian tak bisa lagi ditanam secara normal. Petani hanya mengandalkan air hujan untuk bisa bercocok tanam. Warga terpaksa mengalihkannya menjadi perkebunan, bahkan ada yang dibiarkan terlantar. Saluran irigasi ini, pondasinya jebol dihantam banjir bandang 2 tahun lalu. Akibatnya, air yang seharusnya mengalir untuk mengairi persawahan tidak bisa digunakan lagi. Air terbuang begitu saja membentuk aliran baru. Meski ada usaha petani memperbaikinya dengan memasang karung berisi pasir, namun langkah itu tak bisa diandalkan dan air tetap terbuang percuma. Selain itu, kondisi bendungan irigasi Duku 1 juga tidak terpelihara dengan baik. Panel pintu air sudah rusak, sehingga air tidak bisa dikontrol. Begitu juga dengan sayap bendungan yang sudah dipenuhi sedimen karena tak pernah dikeruk. Karena tak berfungsi dengan baik, saluran irigasi yang menjadi andalan ribuan petani di daerah itu menyebabkan 400 hektar lahan pertanian tidak bisa dijadikan sawah dan dipanen 3 kali setahun lagi. Petani hanya mengandalkan sawah tada hujan yang hanya bisa dipanen sekali dalam setahun.
ribuan petani lah di daerah ini yang mayoritas usahanya petani. Dia ketergantungan penuh dengan irigasi ini. Kalau irigasi ini nggak bagus, tentu masalah bercocok tanam biasanya bisa 2 kali setahun atau 3 kali setahun. Sekarang 1 kali setahun pun susah. Dampaknya ya pertanian masyarakat terlantar. Berapa banyak itu, Pak? Sekitar 400 hektar kurang lebih. Akibat rusaknya jalur irigasi Duku 1 SP2. Nah, jadi saya sebagai perangkat wilayah kayaknya udah malu, Pak. Malunya Pator menghimbau masyarakat selalu swadaya, gotong royong. Jadi keluh kesah masyarakat itu udah luar biasa gitu, Pak. Meski sudah dilaporkan oleh Wali Korong Duku kepada pemerintah maupun anggota DPRD setempat, namun laporan yang telah disampaikan berkali-kali itu tak pernah dapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Padahal saluran irigasi yang dibangun dengan dana pemerintah ini digunakan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Lokasi